Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Yang sangat kami hormati Bapak Kiai Nur Mustafa Hasyim dan Gus Ribut serta semua rombongan dan seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita banyakkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala rahmat dan dayanya sehingga acara jelma pada malam hari ini bisa terselenggara dengan baik. Salawat dan salam lalu kita haturkan ke baginda Rasulullah SAW beserta sahabat dan keluarganya dan bagi kita semua yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang kami hormati, mohon maaf ini adalah jelma yang pertama. Mohon izin ini kita sudah berkoordinasi dari semua pihak dan insya Allah untuk di kalangan pemuda dan pemudi di RW 3 ini sudah kita rangkul semuanya, baik dari unsur mulai dari anak-anak, remaja dan dewasa, bapak muda, ibu muda, semuanya kita rangkul untuk bisa hadir dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi idaman kami sesuai tadi yang saya sampaikan sebelumnya, saya kepinginnya itu seperti tangga dari bawah naik satu persatu semakin tinggi itu harapan kami. Mudah-mudahan jelma ini yang berada di kerongkongan ini yang dikelola kita bersama ini selalu eksis, selalu bahagia tadi dan menjadi manfaat khususnya bagi warga RW 3 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kami akhiri bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Jangan lupa teman-teman setelah ini jenengan perhatikan secara seksama. Ketika ada pertanyaan, nanti ada waktu kita bertanya. Meskipun tidak dalam materi ini, jenengan ada masalah keluarga, ada masalah apa, masalah utang, silakan ditanyakan di sini. Yang masih jomblo-jomblo bisa monggo. Udah kami persilahkan. Terima kasih bagus mas. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jelma. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Kepada akhinal kiram Kiai atau Gus Ribut Sam'ani, kepada Gus Lukman yang sekarang masih istirahat menikmati mimpi indahnya, beliau Mbak Tomo, beliau Pak Bakhtiar, dan tokoh masyarakat serta tokoh pemuda terutama Mas Markus dan kawan-kawan, tepuk tangan. Jilma itu jemaat liwetan malam. Jemaat itu kalau jamaah biasanya identik dengan bahasanya wong keislaman. Jemaat itu biasanya identik dengan orang-orang Nasrani. Terus jilma itu adalah sebuah tulisan yang awal kita canangkan sekitar 3 tahun yang lalu. Biasanya anak pondok itu ngeliwat. Sekarang di pondok-pondok pesantren sudah nggak ada yang liwat. Ada pesantren yang masih membiasakan masa liwat, tapi jarang sekali. Sing ono kos, terus gak koper waktu ini kating liwat. Sehingga kita angkat liwetan malam, mengumpulkan pemuda-pemuda, terutama pada waktu itu dengan pemuda-pemuda non-muslim di sekitar wilayah Kencong dan Jember. Alhamdulillah respon baik dari tokoh-tokoh beberapa agama yang bersama saya saat itu. Jilma ternyata berkembang. Kalau liwetan tok Gus ya gak enak. Terus ya lapo ta kita aran tau apa ta nyanyi, monggo. Alhamdulillah penjenengan
Jilma malam hari ini bersama jamaah Jamrud Manis. Jamrud itu adalah permata. Kita mengenal nama Allah. Ada berapa nama Allah? Nah, itu namanya Asmaul Husna. Apa? Asmaul Husna. Nama Allah yang 99 itu adalah Asmaul Husna. Kemudian tak tambahi ya, cek ya. Cek 99 to ya. Tak tambahi sitok nih. Tak tambahi Allah. Itu namanya Ismul A'dham. Apa? Nah, tak tambahi mana? Cek tambahke jenenge pangeran sampean dia, cek kenal. Namanya Ilahun. Apa? Ilahun itu nama Allah yang kita sembah. Sama nyembah sopo? Nyembah Allah. Nyembah sopo? Pangeran. Ilahun. Itu yang kita sembah. Tiap hari, tiap waktu, tiap detik. Ilahun. Dialah Tuhan yang kita sembah. Allah Ilahun. Ketambahan pira ya? Satu siji. Ya, satu siji. Tak tambah mana? Ilahiyun. Apa? Ilahiyun itu juga nama Allah. Untuk ditempatkan pada apa? Biasanya kalau tadi Gus Ribut menyampaikan kita harus baik dengan orang tua. Bahasanya sampean onok pangeran katon. Pernah dengar? Wong tua itu pangeran katon. Pangeran tapi sing ketok, kelihatan, dilihat. Karena apa? Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Tuhan terletak pada orang tua dan murkanya Allah juga terletak pada orang tua. Ingin diridhai Tuhan, maka cari ridho orang tua. Ingin dimurkai Tuhan, tidak. Ya wes. Jangan macam-macam dengan orang tua. Kita tidak akan lahir tanpa mereka. Kita tidak bisa tanpa mereka. Dulu kita lahir muda beljet ya. Isone nangis, gede-gede iso nyinden ya. Sing nyinden di sini nyinden. Ini Pak, ini kok. Penyindennya satu ada, ya. Ada. Satu. Sindennya satu ya. Nanti sini, naik ke sini. Nih, Pak. Kakak mon anu ngelereno apa sindennya nih. Siapa biasa sampean? Sumi mampir tulen. Ini sih dene gini, mampir gini. Mangga baik. Sini, naik sini. Beri kula pergi. Gen tak kangkon nyideno leri-leri ya. Biar semangat kita kasih oplos dulu buat Mbak Sindenya. Terus ilahiyun itu diberikan kepada orang-orang yang kita muliakan seperti guru, itu juga ilahiyun. Ilahiyun itu diberikan juga kepada yang disembah orang-orang kejawen. Ilahiyun diberikan kepada yang disembah-sembah orang-orang musyrik. Gerombol itu ya ilahiyun. Patung ya ilahiyun. Termasuk disembah karo sopo ya? Ya wong sing nyembah itu. Ayo nadran, di hadapannya ada sesuatu apa, itu ilahiyun. Kalau nggak ada ilahiyunnya Tuhan, mereka gak sih denang sadran, gak terus nyembah apa? Nyembah patung, nyembah gerombol. Karena ada ilahiyun di situ sehingga dipercaya dan diyakini. Siji, loro, telu. Ilahiyun. Tak tambahi mana saiki? Lahu, apa? Lahu itu adalah nama Allah yang diberikan kepada sesuatu yang belum ada namanya. Contoh sekarang, ini namanya korek. Pertama kali orang itu memberi nama korek tanpa ada lahunya Tuhan, dia nggak akan memberi nama ini korek. Ini namanya apa ini? Terop. Terop ya? Terop. Siapa pertama yang memberi nama tarop? Ini tak jeno tarop. Tarop itu dari kata takorup. Apa? Takorup. Tetapi kalau untuk acara kemantan atau kemanten itu biasanya ta'aruf. Apa? Memperkenalkan bahwa ada kemanten baru, makanya ta'aruf. Kalau dulu
Tarub. Tarub itu bukan ini tenda. Kalau tarub itu dulu terbikin dari bambu yang di daun bambu Gus, apa jenenge sing dianyam diletakkan di depan rumah yang mau mantu biasanya digantung itu ya, bolong-bolong gitu ya. Itu tarub. Itu dari kata ta'aruf. Karena kemanten itu perlu ta'aruf, dikenalkan bahwa saya punya menantu. Tarub. Di situ kalau nggak ada kata lahu, nggak ada orang yang mengenal namanya tarub. Ini namanya apa? Siapa pertama kali yang memberi nama topi? Tidak tahu sampai. Kalau tanpa lahunya Allah, maka ini tidak ada namanya. Ini namanya asbab. Mulai dari dunia wilayah timur sampai yang barat, tetap ini diberi nama asbab. Siapa pertama yang beri nama asbab? Tidak tahu kan? Lah dia pada saat itu ini namanya asbab. Wis tak keane jeneng asbab. Ini karena ada lahunya Tuhan diberi nama asbab. Tadi saya dipinjemi Mbah Tomo akik. Ya ini akiknya Mbah Tomo ini tadi pinjemi. Kok bagus. Namanya apa Mbah? Akik Pirus. Ini diberi nama Pirus. Hanya akik dulu, batu permata. Apa? Namanya batu permata. Kata-kata permata itu adalah kena lahunya Tuhan. Tanpa ada lahunya Tuhan, tetap ini kerikil. Batu, semuanya batu. Kemudian ini namanya Mike. Pertama kali orang beri nama Mike karena ada lahunya Tuhan. Sarung, baju, dan seterusnya. Kemudian Allah, ilahun, ilahiyun, lahu. Sekarang yang terakhir hu. Hu itu adalah nama Allah yang diberikan kepada sesuatu sehingga bisa memunculkan rasa. Lombok itu diberi nama Lombok, ya, karena kena lahunya Tuhan. Pedas itu kena hunya Tuhan. Tanpa ada hunya Tuhan, kita tidak akan bisa merasakan pedesnya Lombok. Manis, gula. Ada lagi manis, katanya tebu itu manis. Ada lagi wajah yang cantik, wajahnya manis, itu kena lahunya Tuhan. Tetapi rasa itu adalah hunya Allah. Sehingga permata muncul Pirus. Pirus itu adalah hunya Allah. Safir itu adalah hunya Allah. Tetapi rata-rata semua namanya adalah permata. Mana ada? Ditambahin ya. Dan si Den. Wes, lo iki lo. Saya memang tak ada nih. Sudah tahu ada berapa namanya Tuhan tadi? Ada berapa tadi? Ada 100 berapa? Ayo. Tadi kan 99. Tambah berapa? Tambah berapa? 1. Terus kurang 2. Tambah 4. Oh manjan sinden ya ngono. Ngomong dewi kok ganteng kiai ini yo ngono. Tambah 4. Yes ya, tak ulangi. 99. Ketambahan lagi apa tadi? Allah. Terus tambah lagi ilahun. Ketambah lagi ilahiyun. Ketambah lagi lahu. Tambah lagi hu. Tak tambah lagi sekarang. Satu berapa? 104. 104. Tak tambah lagi yang kelima, Ramadan. Ramadan itu juga nama Allah. Apa artinya? Nama Allah yang membakar dosa manusia adalah Ramadan. Makanya kalau Ramadan sampai mau berpuasa, maka dosa itu akan dibakar oleh asma Allah yang namanya Ramadan. Mana meneh? Tak tambah ya? Kurang. Langit itu jenenge Gusti. Tak tambahin meneh. Apa meneh? Oh, wakai sampai lungguh apa jenenge itu? Karpet ya. Berarti itu adalah nama Tuhan. Maka apa yang disebutkan Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah kepada Allah di semua tempat. Karena apa? Sampean bersembunyi dimanapun, Tuhan pasti melihat. Karena apa? Kerudung itu juga nama Allah, baju nama Allah, jeding nama Allah. Awas nang jeding dulinan. Sing jomblo dulinan.
Ayo dolanan apa? Sabun, apa? Hati-hati lo ya dengan sabun ya. HP namanya Allah kan ya. Ada Allahnya ini. Tetap ketemu. Lek mendelik, ngit menyengit, tek mengetek, tetap pagun akan kepanggil. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu Zamrud manis. Ternyata Zamrud itu adalah plesetan kalimat. Zamrud adalah Jamrud. Jamrud itu singkatan dari jamaah rutin. Kenapa? Jamaah rutin. Manis itu manakib dan istighosa. Manakibnya pakai apa? Manakib bumi. Mengapa manakib bumi? Itu ijazah dari Habib Lutfi. Kita hidup di bumi, kita dari sari padi bumi, kita berdimensi dengan bumi, kita menyapa dengan bumi, kita berjalan di bumi. Kalau kita membuang ludah di mana? Membuang kotoran di mana? Pernahkah saya tanya, sama terima kasih kepada bumi? Bekerja punya hasil, hitek-hitek bumi. Awas loh, makanya kalau ada orang yang terpeleset di bumi karena Anda tidak pernah lagi berterima kasih kepada bumi. Tahu-tahu dia kaya, punya penghasilan besar, tahu-tahu jatuh. Mengapa? Buminya nggak pernah ditasakuri. Makanya manakib, apa manakib itu? Manakib adalah kebesaran, cerita besar, yakni manakib. Anda juga harus punya cerita besar. Makalah pandai-pandailah membuat cerita. Contoh, Mbah Tomo kalau nek anu Mbah, nek kajengi tahlilan itu mesti enten tahlilan petung dinoan gitu bang. Enten sekali dosa nonton begini ya. 40 harinya orang mati, 100 hari, 1000 hari. Kalau bisa jangan langsung Al-Fatihah tawasul. Kalau bisa si imam itu menceritakan siapa namanya. Contoh, 40 harinya Pak Sifulan mamanya ya. Ini yang memegang mic di depan menceritakan dulu sing mati niki sinten. Itu baik. Karena apa? Itu manakib. Contoh sekarang ya, yang mati niki 40 dinone Pak Sifulan. Mari assalamualaikum sama batu. Sebelum tawasul dan tahlil serta yasin kita baca, perlu kami sampaikan, almarhum ini dulu adalah ahli sholat. Beliau itu dulu pada waktu sugengnya beliau suka Jumatan. Pada waktu beliau itu masih hidup, semasa masih hidup, dia itu suka silaturahim. Dan lagi yang sering saya jumpai, almarhum itu kalau setelah selesai sholat tidak langsung pergi, tetapi membaca doa. Kemudian ada lagi pada saat dia hidup pernah bercengkrama dengan saya di pos kamling. Cerita no api-api sing mati nih. Baru kemudian ila hadratin tawasul. Maka yang dengar ini, yang diundang mendengarkan kebaikan-kebaikan dari almarhum, itulah manakib. Daripada mengundang ceramah-ceramah kadang-kadang salah yang disampaikan kemana-mana, terlalu melebar. Akhirnya sing ngrungokno tahlilan itu sumpah dicuri itu kok buri. Wes. Nggih. Iya, kadang disuruh kesuwan. Ya salah dhewe wong wayahe nyeritakno wong mati malah ceramah. Nek kula seneng nyeritakno sing mati niku. Tapi kula ewuh nek wayahe khol nyeritakno wong mati, salah gak tau mati. Manakib bumi, bumi ini kita manakibi, kita tasyakuri. Apa dan bagaimana caranya? Manakib bumi harus ada 5 orang, minimal 5 orang ini harus ada. 1, harus ada ulama, kiainya, mau kiai langgar, kiai masjid, kiai musola, nggak tahu, pokoknya kiai, disepuhkan kiai. Kalau di sini Mbah Tomo ada, ngumpul diundang di satu titik itu. Yang kedua ada umaroknya, minimal RT, Pak Kampung, RW. Kalau ada kepala desa diundang, diajak. Kemudian ada guru. Guru bisa guru negeri, bisa guru swasta, bisa guru ngaji, mungkin guru sukwan bisa dihadirkan. Kemudian ada al-kasab, yakni pekerja, pengusaha, jual bensin kayak atau tambal ban, dia juga pengusaha, jual cilok kayak ya, diundang untuk diajak bersama duduk. Apa jual cilok? Oh juragane iki jual cilok.
Yang kelima adalah ada buruh, bisa buruh tani, buruh pabrik, itu ada. Yang penting 5 itu. Perkara yang lain ditambah lagi, komunitas yang lain ada, nggak apa-apa. Yang penting 5 orang itu ada. Kemudian ada bacaan manakib menggunakan Nurul Burhan, itu ijazah. Yang ketiga, membaca manakib tadi ada selamatan. Setelah itu selamatan. Selamatannya pakai nasi boleh. Lawe sing ditone 2, yakni tidak meninggalkan ikan benggol kalau ada dan terong. Niki ada ikan benggol. Ada. Alhamdulillah ada. Terongnya ada. Ada. Mengapa kok benggol sama terong, Gus? Benggol itu salah satu ikan di laut yang bisa menerima sonarnya Nabi Khidir alaihissalam. Seluruh ikan yang ada di laut, penghuni laut, baik itu kuda laut, singa laut, anjing laut, paus, ya, semuanya tidak bisa mendengar sonarnya Nabi Khidir alaihissalam. Disapa hanya satu, yakni ikan benggol. Dikandani karo Nabi Khidir, gol benggol, nggih Nabi Khidir, mari ngono ono tsunami. Seluruh benggol mengabarkan kepada seluruh ikan, hati-hati, segera mencari tempat selamat. Itu ikan benggol. Jadi kalau dibilang raja, dia kecil. Kalau dibilang dia kuat, seandainya ditelan sama paus, habis. Kalaupun udah dipancing, kenanya juga satu-satu, nggak bisa banyak. Ikan benggol. Yang kedua adalah terong. Kok enggak yang lain? Terong itu indah loh. Coba lihat ya. Terong itu, pohon terong itu seperti pohon tahun. Daunnya kayak jati, ya enggak? Terus pohonnya kayak pohon tahun. Akarnya mengakar seperti pohon tahun. Kemudian buahnya juga sama. Buahnya itu bagus, kulitnya halus, seperti buah-buahan yang bagus. Dalamnya kayak isinya mungkin buah pisang, empuk, enak. Kemudian bijinya kayak lombok, mewakili beberapa macam tanaman. Ternyata terong adalah salah satu buah surga yang turun di bumi, dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan terong punya sejarah ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa akan mengambil buah kuldi, ini tertutupi dengan daun terong. Yang kedua yang menolong beliau Nabi Adam adalah waluh. Waluh sing kuning-kuning ini. Labu kuning biasanya dipakai untuk kolak atau jangan ya. Yang kuning-kuning itu ya. Itu melingkar-lingkar dan menutup pohon buah kuldi sehingga Nabi Adam dan Ibu Hawa sulit menyentuh buah kuldi. Yang ketiga adalah kayu arok yang sekarang kita kenal dengan kayu siwak. Itu setiap kali Nabi Adam akan menyentuh pohon kuldi, langsung ada penancapan seperti halnya pecut, dipecut karo kayu arok. Di mana di situ pasti ada iblis. Iblis mengajak Nabi Adam agar supaya Nabi Adam mengambil buah kuldi, disambok karo kayu arok. Ternyata kayu arok ini sangat panjang alurnya, salure niku nyambok Nabi Adam, nyambok iblis pas Nabi Adam masih ngindemek, merosot sampai menetap di bumi dan menjadi kayu arok hingga hari ini. Itu sedikit prolog dari jamrut manis. Terutama Anda yang pecinta alam, kalau mau naik ke gunung, selamatanlah dulu dengan manakib bumi. Kalau Anda menjadi pengusaha, bikin manakib bumi. Karena apa? Terima kasihlah kepada bumi. Karena kita sering meludah ke bumi, makanya jangan marah kalau sampai kadang dicemooh orang, karena kita sendiri meludah diri kita sendiri. Semakin sering kita meludah ke bumi, kita akan sering dicemooh orang. Karena apa? Kita tidak terima kasih kepada bumi. Tapi Rasul Muhammad SAW memberi pelajaran, kalau ludahkan di bawah telapak kaki, bukan ke samping jauh, ke kanan jauh, tetapi ludahlah ke pas lurus di bawah kita. Tetapi kalau kita mimpi tidak bagus, meludahlah ke arah kiri. Kalau mimpi bagus, segeralah meludah ke arah kanan. Dadak pinggirnya tempat bujuni.
Cuh, lah apa Mas? Ngipi elek aku dek. Dicokot ula aku Bang. Buat diparani ronde paling Mas. Itu manakib bumi, zamrud manis. Allahumma sholli ala Muhammad. Titik. Sing kate takon-takon. Nggih, monggo yang mau tanglet. Sik, takon dhisik mari takon baru sindian munggah. Oke. Seru napa mboten? Iki ketoke meneng tok ngantuk apa nganu meresapi ngono. Monggo rencang-rencang yang mau tanya. Mas Heru mic-nya sudah ada di sana, Mas Jazuli. Mbak-mbak, ibu-ibu, mas-masnya yang mau tanya monggo segera. Gak urip berarti Kalau gak hidup segera saya tutup acara. ayo Ada lanjut apa enggak? mau dilanjut atau enggak? Ini yang depan ini. Ya, gak hidup. Enggak itu nih. Gak hidup ini Pak Tolet juga gak hidup, ini lagi mati. Kita dengar saja dulu sindirannya Mbak. Sobat sini. Oke. Mari kita dengarkan sindennya. Monggo. Ilir. Nadane akres. Nadane akres. Setelah lagu ya. Setelah lagu nanti persiapan pertanyaan. Monggo. Ler tandure wis sumilir tak ijo royo tak senggo temanten anyar. Cah angon penetno limbing kuwi Lunyu penekno kanggo besut dodo tiro. Kurang apal. Bareng leri tandure wis sumilir tak ijo royo tak senggo kemanten anyar. Terus Cah angon peneno bimbing kuwi lunyu peneno kanggo mbasuh dodo tiro kumitir bedahing pinggir dondomono dumatono kanggo sepo menggusuri mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surah iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tepuk tangan buat sindennya. Monggo sudah ada yang mau tanya. Kalau nggak ada saya mau tanya. Betul apa Bang? Gak oleh. Lek ngono lagu wae. Monggo. Sudah ketemu?
Paling ujung ono sing angkat tangan ta iku. Mic-nya berikan ke pemuda Kreongan. Saya ingin tahu mana pemuda Kreongan. Saya panggil 2 orang pemuda Kreongan yang tadi ikut sini. Yang ikut mana ke bumi monggo pinarak teng mriki ditimbali Abah. Monggo. Mas Fendi sini Mas Fendi. Mas Fendi. Sama Mas Iksan. Mas Iksan. Monggo. Mas Fendi. Ayo. Mas Iksan sini Mas Iksan. Monggo Mas, sudah malam. Monggo, siap. Mas Fendi mana Mas Fendi? Ayo. Mas Fendi, Mas Iksan. Kemudian dari Jilma Bulu, Mas Jazuli maju. Oh, Mas Farhan. Ustadz Farhan ke sini. Ustadz Farhan ketemuan. Kemudian dari Jilma Kencong, saya panggil Mas Ainul. Maju ke sini. Puluhan. Mas Niam maju sini. Pergi, nunggu pergi. Ini ngarep ini enggak apa-apa ini Mas, jejer ini. Nah, langsung duduk, langsung duduk sini langsung. Waktu. Ayo duduk. Sip. Sini Mas, sini. Monggo. Ngadep sini. Mas Niam. Ah, oke, jejer. Oke. Segera mawon Mas. Mas Niam pun di. Sama Gus Farhan. Niki enten Gus Farhan. Wah. Niki asline Sindu Jilma niki. Ini manajer Jilma. Manajer Jilmanya Jember ya ini Gus Farhan. Ayo sini Mas. Niki sini. Ini Sindunya. Ini Sindunya. Mas. Ini lo kayak ini lo. Jangan sampai minum sampai. Ayo niki ya. Ini agak sini. Terus. Lagi. Sini aja. Ada. Ini, Bon. Sini enak. Bon. Wes, nah ini enak, Bon. Cek. Mik, kasihkan masin dulu. Masin. Ada gitu kan. Niki pemuda Kreongan ya. Nggih. Namanya siapa? Abdul Komplit. Abdul Ganes punya bapak. Punya. Namanya siapa? Pak Satuki. Pak Satuki punya bapak. Siapa namanya? Mbahnya sampean? Lupa. Coba. Temanmu satu kelas ada berapa? Iya. 28 kira-kira. 28 itu laki perempuan ada ya? Ada. Coba salah satu yang inisial N nama cewek di ruangan kuliahmu siapa? Inisialnya pertama N. Ada. Siapa namanya? Nadia. Lah, Nadia saja hafal sama mamanya nggak hafal itu gimana? Tepuk tangan. Padahal dari 28 orang ini masih 2. Ini naik 2 tingkat. Oke ya. Gak usah gugup. Satu perempuan di wilayah Kreongan sini, cewek-cewek itu kan banyak. Coba nama cewek di Kreongan ini yang inisialnya S siapa namanya? Ada nggak? Siapa? Ibumu. Siapa namanya? Kok ibunya? Oh ya, oke ya wes, tak apa-apa. Sekedar ibu itu api wes. Coba saya tanya Mas, siapa tadi? Abdul. Dari semua pahlawan yang kamu kenal, pahlawan kemerdekaan, siapa idola pahlawan kemerdekaan? Patimura. Mengapa kamu mengidolakan Patimura? Oh, maksud dari mana Patimura itu? Kalau mengidolakan harus tahu. Lupa. Patimura itu adalah seorang ulama. Apa? Seorang kiai. Patimura, bukan Patimura, salah lo ya. Patimura. Siapa? Patimura. Ya. Kenal Patimura? Tidak kenal. Oh, tidak kenal. Makanya harus mengenal dunia perjuangan. Kamu tidak akan bisa kuliah seperti ini
duduk di sini tanpa para pahlawan itu, ya enggak? Ya. Oke, kapan-kapan di rumah dipasang fotonya siapa? Patimura. Patimura. Kemudian ulama yang kamu kenal. Sak Jember iki kiai sing sampeyan kenal kiai sapa? Gusmus. Ya api. Kenal Gusmus ya? Punya fotonya saya belum? Belum. Tolong difoto. Mas, mau kena nanggone anu, sapa Mas Markus, foto aku enggak aku. Nah, nanti dipasang ya. Nggih, balik. Mas masih dede. Ke sini, pasangan. Channel kiai. Sing kiai kan ketemu kok. Aja. Api hasilnya. Kopinya apa? Api. Jauh. Mana. Angel loh. Ya. Umur berapa? 21. Kuliah jurusan apa? Teknologi informasi. Berarti singkatannya TI. coba sampaikan kepada teman halaman di sini informasi apa yang harus kami dengarkan dari mahasiswa TI ini. Silakan disampaikan. Kan sudah kuliah. Masa gak pernah didengerin dari dosen-dosennya? Apa yang harus kamu sampaikan kepada warga masyarakatmu, teman-teman di desamu, teknik informasi itu? Sampaikan. Mungkin ada yang tertarik ikut kamu kuliah. Ayo, sampaikan. Ya jurusan apa sih kemana? Iya. Lah iya terang no TI ku apa? Kon kuliah ngendi ngono maksudnya? Kuliahmu ku ngendi? Lah kok dibandani tangga. Dibandani soro-soro Kak. Terang no, TI itu adalah teknik informatika yang diajarkan begini. Apa gitu loh Le, maksudnya Le. Ayo. Ngeblank. Teknologi informasi itu adalah kayak HP itu, Pak. Oh kayak HP ya. Iya. Sepengetahuan sama semuanya. Bisa ngatur jaringan juga, jaringan komunikasi, jaringan wifi, jaringan semuanya. Terus jaringan informasi. Kemudian bagaimana informasi dengan HP itu? Coba sampaikan. Iki lo HP, ini kata tinggi opo? Ngono lho. Iki HP tinggi opo? Kono wifi niku tinggi opo? Terus mari ono WA niku cek ya opo? Udah maksudnya ngono. Ya wes sampaikan sudah sana. Bisa menginformasikan data, bisa juga memanipulasi data juga. Kamu pilih yang mana? Manipulasi data atau menginformasikan data? Manipulasi ya. Berarti dari sekarang harus dirubah niatnya biar pemuda menjadi hebat. Kamu belum tahu rasanya ditangkap polisi? Belum pernah? Belum. Silahkan ikuti TI-mu dengan dosenmu, siap penjara di utara alun-alun menerima kamu. Loh, gak percaya? Walaupun kamu lulus belum lulus, ketika salah menggunakan ini, memanipulasi data apalagi, set informasi disampaikan ke khalayak, hati-hati, kamu akan kena cyber kamu. Maksud? Cyber, hati-hati. Makanya gunakan ini yang baik, tulis yang baik. Abah ini ya, bikin lagu dari sini. Coba Mas nyanyikan lagu ini Mas. Nyanyikan lagu Memang Kau Untukku. Tepuk tangan untuk Dewa 9.